Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan diberkati Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua selalu berjalan di dalam berkat-berkat dan perkenanan dari Allah Bapa. Sahabatku yang terkasih, saat ini kita akan segera memulai mendengarkan renungan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami datang kepadamu dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk bisa menerima berkat firman-Mu hari ini. Berkatilah kami dengan makanan surgawi yang akan mengenyangkan dan menguatkan roh dan jiwa kami, serta memberikan kami keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, banyak agama mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, dan agar bisa menjalani kehidupan yang baik setelah kematian, maka orang harus melakukan hal-hal yang baik untuk menumpuk pahala yang akan memungkinkan mereka untuk bisa memasuki surga. Kepercayaan ini membuat orang melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain dan bahkan kepada hewan. Melakukan hal-hal yang baik memang akan membuat keadaan dunia yang kita tinggali ini menjadi lebih baik. Akan tetapi, perbuatan baik tidak bisa membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 1-14, ada sebuah rahasia untuk memasuki kerajaan surga. Rahasia itu adalah mengenakan pakaian yang tepat. Untuk mempersingkat waktu, saudara bisa membaca sendiri keseluruhan Matius 22 ayat 1-14 itu. Namun dalam renungan ini kita hanya akan mengambil beberapa ayat yang menjadi inti tema hari ini. Permulaan dari perumpamaan itu adalah sebagai berikut. Matius 22 ayat 1-2. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Secara singkat, perumpamaan itu adalah tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang agar datang ke pesta itu, tetapi sebagian orang menolak, sebagian orang tidak mengindahkannya, dan sebagian orang menjadi marah. Raja itu kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk mengumpulkan orang dari jalanan agar mereka menghadiri perjamuan kawin yang diadakan oleh raja. Matius 22 ayat 8-10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Raja di sini berbicara tentang Allah yang mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Akan tetapi ada orang-orang yang menolak, ada yang tidak mengindahkannya, dan bahkan ada yang marah terhadap undangan itu. Orang-orang di jalanan yang dikumpulkan oleh hamba-hamba raja berbicara tentang orang-orang dari segala suku bangsa dan bahasa yang menerima undangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dikatakan bahwa orang-orang ini terdiri dari orang-orang jahat dan orang-orang baik. Semua orang diberikan undangan kasih karunia tanpa kecuali.
Mari kita lanjutkan membaca ayat Alkitab yang menjadi inti tema renungan hari ini. Matius 22 ayat 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Para hamba raja mengumpulkan orang-orang dari persimpangan jalan dan membawa mereka ke perjamuan kawin yang diadakan oleh raja. Artinya, orang-orang itu tidak mempersiapkan diri dengan pakaian pesta karena mereka sedang melakukan aktivitas mereka di jalanan. Jadi, para ahli Alkitab percaya bahwa kemungkinannya adalah sang raja sudah menyiapkan baju pesta bagi mereka agar mereka layak untuk masuk ke dalam ruangan pesta. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, raja melihat satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta di dalam ruangan pesta. Jadi orang itu diikat dan dicampakkan ke dalam kegelapan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, untuk bisa memasuki kerajaan sorga dan menikmati pesta perkawinan yang diadakan oleh Allah, kita harus memakai pakaian pesta. Tanpa adanya pakaian pesta, maka kita akan diusir dari ruangan itu. Pakaian pesta di sini berbicara tentang satu-satunya pakaian yang akan melayakkan kita untuk bisa memasuki kerajaan sorga, yaitu pakaian kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa memasuki kerajaan sorga dengan memakai perbuatan baik kita, melainkan kita harus memakai pakaian kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tanpa adanya kebenaran Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, maka kita tidak dapat memasuki sorga. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, hendaklah iman kita semakin teguh bahwa dengan memakai pakaian kebenaran Tuhan Yesus, maka kita akan dilayakkan untuk bisa memasuki perjamuan kawin di sorga. Bukan perbuatan baik kita, melainkan kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa, terima kasih atas anugerah kebenaran yang Engkau berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami mengerti bahwa tidak ada satupun perbuatan baik manusia yang melayakkan kami untuk bisa memasuki surga, melainkan hanya anugerah-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami menerima dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran kami, sehingga saat Engkau memandang kami, Engkau melihat apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Materaikanlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, sehingga kami selalu mengingatnya di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.